Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang memiliki nilai historis tinggi. Pada abad ke-16, wilayah ini menjadi bagian penting dari Kesultanan Banten. Wilayah ini berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa bagian barat. Seiring waktu, Serang berkembang menjadi pusat administrasi dan resmi berdiri sebagai Kota Serang pada 10 Agustus 2007. Sejak saat itu, pembangunan di berbagai sektor terus mengalami peningkatan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pusat perekonomian dan ruang publik. Kota Serang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Salah satu simbol perkembangan tersebut adalah hadirnya Royal Baru Kota Serang. Tempat ini menjadi destinasi kuliner, sekaligus ruang berkumpul masyarakat dengan konsep modern dan nyaman. Sejak diresmikan pada 26 Desember 2025 oleh Gubernur Banten Andra Soni, kawasan perdagangan Royal Baru Kota Serang mengalami perubahan signifikan. Area yang sebelumnya cenderung sepi kini tampak lebih hidup dengan meningkatnya jumlah pengunjung. Aktivitas masyarakat terlihat ramai, terutama pada sore hingga malam hari. Kawasan ini menjadi salah satu tujuan warga untuk berwisata kuliner maupun sekedar bersantai bersama keluarga dan rekan. Kehadiran Royal Baru dinilai mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dan ruang interaksi sosial di Kota Serang. Namun saat diresmikan oleh Gubernur Banten, Royal Baru masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan oleh pemerintah Kota Serang. Sehingga pada 20 Februari 2026, pemerintah Kota Serang kembali menggelar peresmian Royal Baru. Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wali Kota Serang Budi Rustandi, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia, Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman, Kepala PUPR Kota Serang Iwan Sunardi, tokoh pendiri Provinsi Banten Kiai Haji Embai Mulya Syarif, serta unsur Forkopimda. Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saifuddin menyampaikan, dengan adanya Royal Baru ini diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi Kota Serang. Nanang menambahkan, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, pemerintah akan melanjutkan penataan dengan menyasar jalan judi hingga revitalisasi alun-alun Kota Serang. Penataan tersebut direncanakan mulai berjalan pada Maret 2026. Nanang meminta dukungan seluruh elemen masyarakat agar program penataan wajah ibu kota Provinsi Banten ini dapat berjalan lancar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, semangat Pak Wali Kota dan Pak Wakil didukung oleh Pak Ketua DPRD, tentu ini adalah modal yang luar biasa bagi kita semua. Pak Wali Kota dan Pak Wakil, hari ini kita sudah merasakan Royal Baru, bahkan booming Bapak Ibu sekalian. Dampaknya secara tidak langsung ini belum dirasakan oleh pemerintah Kota Serang. Tetapi secara tidak langsung, kalau saya berbicara dengan para pelaku usaha, hotel dan lain sebagainya, ternyata orang dari Lampung, orang dari Palembang, orang dari Jawa ingin datang ke Kota Serang hanya ingin melihat Royal Baru. Bayangin Pak, saya dengan Pak Wali, dengan Pak Wakil, awalnya Pak Kiai Embai, kita terkaget-kaget juga, jujur saja. Aduh, luar biasa sambutan antusias dari masyarakat. Saya mohon juga Pak Wali dan Pak Wakil bukan hanya membangun masalah fisik semata. Kita sudah luncurkan Serang Mengaji. Dan Serang-Serang menyala, Serang sehat. Dan tentu Serang Mengaji ini, karena negara kita adalah negara Republik Indonesia, dan aturan kita juga dibuat secara equal. Pak Wali dan Pak Wakil sudah menginstruksikan bahwa mengaji bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam semata, tetapi di luar umat Islam silakan mengaji sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Sementara itu, tokoh pendiri Provinsi Banten Embai Mulya Syarif menjelaskan, kawasan Royal Kota Serang memang sejak dahulu telah menjadi kawasan ekonomi. Mengingat Kota Serang merupakan kota tua yang pada masa Kesultanan pernah menjadi ibu kota. Ia menyebut kehadiran Royal Baru dapat menambah nilai ekonomi dan menarik wisatawan dari luar daerah untuk datang ke Kota Serang, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, bagaimana sekarang banyak orang tertarik ya dengan viralnya Royal Baru ini, sudah mulai banyak orang yang berdatangan. Dan itu semua juga akan tentu saja menambah
citra Kota Serang yang makin menarik dan akan mendatangkan para wisatawan ke sini, dan tentu saja akan banyak manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi. Tinggal sekarang kalau kita melihat misalnya sekarang Royal Baru ini, Masya Allah ya, mudah-mudahan terus, termasuk para pengusaha yang ada di sekitar sini, teman-teman saya seangkatan udah pada nggak ada. Insya Allah kita doakan bersama-sama seluruh warga Kota Serang agar program yang sudah dicanangkan oleh Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Ketua DPRD Kota Serang dan seluruh jajarannya betul-betul bisa membentuk Kota Serang sebagai ibu kota yang sebenarnya. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Serang Budi Rustanti mengatakan peresmian ini sekaligus refleksi kinerja dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. Budi menyebut pada kesempatan kali ini Ketua DPRD Kota Serang memberikan nilai 7 terhadap masa jabatannya selama 1 tahun. Dengan nilai tersebut, dirinya akan terus melakukan yang terbaik dan menjadi motivasi agar dirinya dan Wakil Wali Kota Serang lebih berkembang membangun Kota Serang agar Kota Serang menjadi ibu kota Provinsi Banten yang sesungguhnya. Ini adalah peresmian terkait Royal Baru dan refleksi 1 tahun kinerja dari saya dan Pak Agis. Dan hari ini alhamdulillah acaranya berjalan dengan baik dan sukses, dan semoga tadi juga ada beberapa Pak Ketua DPRD yang memberikan nilai 7 kepada saya, dan insya Allah itu menjadi motivasi saya untuk lebih berkembang lagi dalam rangka agar Kota Serang menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Oke? Ya, tentunya perjuangan ini menjadi salah satu. Tadi angka penganggurannya kita turunnya hanya sedikit. Nah, makanya kita akan genjot itu semua. Karena itu data dari BPS, bukan dari saya. Alhamdulillah indeks pembangunan manusianya naik, ya kan? Angka pengangguran turun, angka kemiskinan turun, laju pertumbuhan ekonomi juga naik. Nah, ini kan fakta gitu loh, bukan saya yang menilai. Ya seperti bagus nanti. Maksudnya pengelolaannya seperti apa, Pak? Itu akan menjadi di bawah UPT. UPT Alun-Alun dan Royal, oke? Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Nur Ajis Aulia mengatakan peresmian Royal Baru ini menjadi terobosan terbaru untuk menghidupi Kota Serang dan menjadi ikon Kota Serang dan bisa membangkitkan perekonomian Kota Serang. Ya, jadi ini merupakan salah satu terobosan kita ya untuk kemudian menghidupi Kota Serang. Jadi Royal Baru ini menjadi ikon untuk Kota Serang yang pasti ini menjadi kebanggaan dan momentum untuk kebangkitan pelaku ekonomi di Kota Serang dan meningkatkan pariwisata yang datang di Kota Serang. Meledok. Harapannya pertama kepada masyarakat, mari kita jaga ya. Jaga dari apa? Dari kebersihan, kemudian kerapihan, dan kemudian ini dijadikan tempat yang memang untuk kegiatan positif gitu. Nah, supaya apa? Supaya ini bisa betul-betul bermanfaat untuk warga Kota Serang. Ditemui usai peresmian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan peresmian Royal Baru ini sudah sesuai spesifikasi dan waktu sesuai dengan kontrak kerja PUPR Kota Serang. Royal Baru saat ini sudah sesuai dengan fungsi dan keberadaan Royal Baru ini sudah sangat hidup dengan nantinya berkolaborasi dengan UPD-UPD agar Royal Baru bisa lebih berkembang. Yang pertama tentunya dalam rangka meresmikan Royal Baru ini pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi dan waktu ya, sesuai yang ada di dalam kontrak kerja kita. Kemudian yang kedua sesuai dengan fungsi. Yang ketiga memang kita menginginkan keberadaan Royal ini ada kaitannya atau bisa berkolaborasi dengan OPD-OPD yang lain yang bisa lebih membuat Royal Baru itu lebih hidup. Seperti yang pertama dengan Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintasnya, kemudian Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan kebersihannya, kemudian agenda-agenda berikutnya oleh Disperindakom, kemudian oleh Dispora, Dinas Pendidikan, ataupun OPD-OPD lain yang bisa melakukan satu kegiatan di Royal Baru ini. Royal Baru tidak hanya menawarkan ragam makanan dan minuman, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial bagi warga. Wajah kawasan Royal kini tampak lebih modern dan tertata setelah bertransformasi menjadi Royal Baru. Sejak diresmikan sebulan lalu, kawasan ini tidak pernah sepi dari aktivitas masyarakat yang ingin menikmati suasana baru. Sebagai ikon baru, Royal Baru menjadi kawasan yang ramah bagi pejalan kaki.
Didukung penerangan jalan yang estetik serta penataan lapak pedagang yang lebih teratur. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang publik yang nyaman dan memiliki daya tarik wisata. Salah satu yang merasakan dampak positifnya adalah para pekerja produktif seperti freelance fotografer yang kini memiliki spot foto estetik untuk berkarya dan menghasilkan. Selain menjadi destinasi wisata baru, Royal Baru diharapkan mampu mendongkrak daya saing ekonomi para pelaku UMKM termasuk freelance fotografer. Agus Warna, seorang freelance fotografer, mengatakan semenjak Royal Baru diresmikan sekitar 1 bulan lalu, kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri. Harapannya tentu saja agar masyarakat Kota Serang semakin meningkat dari pertama kebahagiaan karena dibukanya Royal Baru ini salah satu menjadi destinasi wisata khususnya untuk warga Kota Serang. Tentunya agar meningkatkan daya saing hidup, paling utama UMKM di sini semakin berkembang. Salah satu pengunjung Bella menilai kawasan Royal Baru kini menjadi lebih baik, bersih, dan tertata dibandingkan sebelumnya. Namun ia menegaskan kawasan yang sudah bagus ini harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan. Royal Baru kan sekarang jadi lebih bagus, lebih bersih, lebih tertata. Cuman mungkin harus diperhatikan orang-orangnya sendiri ya untuk kebersihannya gitu aja. Sayang soalnya udah dibangun bagus-bagus gitu. Ini kan kayak jadi ikonnya Kota Serang ya. Jadi menurut saya kalau dibikin kotor itu sayang gitu. Jadi emang kita harus yang menjaga lingkungan karena sampah kan udah ada di mana-mana gitu. Kita harus sadar diri aja gitu untuk menjaga kebersihan dan keindahan di Kota Serang ini. Bella menambahkan, sebagai ikon baru Kota Serang, seluruh masyarakat perlu ikut serta menjaga lingkungan sekitar. Hal ini penting untuk memastikan kebersihan dan keindahan Kota Serang tetap terjaga. Setelah Royal Baru, pemerintah Kota Serang akan melanjutkan penataan Kota Serang mulai dari Jalan Judi hingga revitalisasi alun-alun Kota Serang. Penataan kota tersebut akan dimulai Maret 2026. 1 tahun menjabat sebagai Wali Kota Serang, Budi Rustandi menegaskan komitmennya dalam menata wajah Kota Serang. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan yakni penataan kawasan Royal Baru yang baru saja diresmikan pada Jumat 20 Februari 2026. Tak hanya penataan Kota Serang, pemerintah Kota Serang terus memacu realisasi 13 program unggulan Budi Rustandi, Nur Agis Aulia. Dalam 1 tahun terakhir, pemerintah Kota Serang memfokuskan program pada perbaikan jalan lingkungan, penanganan titik genangan, serta penataan kawasan strategis perkotaan. Kawasan Royal Baru kini menjadi salah satu wajah baru Kota Serang setelah dilakukan pembenahan. Usai peresmian tersebut, pemerintah Kota Serang berencana melanjutkan penataan dengan menyasar Jalan Judi hingga revitalisasi alun-alun Kota Serang. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Serang menjadi salah satu kunci dalam merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan pada tahun 2026 pihaknya akan melanjutkan penataan Jalan Judi yang sebelumnya belum terrealisasikan secara menyeluruh. Ia memaparkan pembiayaan penataan bersumber dari beberapa anggaran. Untuk Jalan Judi menggunakan APBD Kota Serang, Jalan Diponegoro dibantu melalui APBD Provinsi Banten, serta revitalisasi alun-alun Kota Serang dibiayai melalui APBD Kota Serang. Iwan menjelaskan penataan Jalan Judi menggunakan APBD Kota Serang sebesar 3 miliar rupiah, sedangkan penataan Jalan Diponegoro dianggarkan sebesar 5 miliar rupiah melalui APBD Provinsi. Kalau kami berharapnya nanti toko-toko sekitar Royal Baru ini bisa menyesuaikan dan bisa lebih menghidupkan kondisi Royal Baru yang sudah tertata seperti ini. Rencana setelah Royal apalagi yang akan ditata lagi kan? Ya, di 2026 kita lakukan penataan Jalan Judi lanjutan karena kemarin kita baru sebagian atau belum seluruhnya di Jalan Judi ini. Kita akan selesaikan sampai ke pertigaan Sarbak ya. Kemudian juga dibantu oleh APBD Provinsi yaitu Jalan Ponorogo nantinya. Nah ini nyambung dengan rencana pembangunan alun-alun.
revitalisasi alun-alun. Kalau untuk jalan judi itu dari APBD Kota Serang, kemudian di Ponorogo itu dari APBD Provinsi Banten, dan alun-alun kita dari APBD Kota Serang. Berapa nilainya? Untuk yang Judi? untuk jalan judi hanya 3 miliar, kelanjutan saja. Kalau yang di Ponorogo itu provinsi? Di Ponorogo provinsi. Ada berapa? Itu kurang lebih di angka 5 miliar. Pengerjaannya pun dilakukan oleh kota? Oleh provinsi. Oleh provinsi. Iwan mengungkapkan penataan kota ini menjadi satu kesatuan mengingat ruas jalan tersebut saling terhubung dan terkoneksi dengan alun-alun Kota Serang. Pemerintah Kota Serang menargetkan alun-alun menjadi ikon baru Kota Serang selain Masjid As-Sauroh. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung dan menjaga lingkungan Kota Serang serta memperkenalkan Kota Serang kepada masyarakat luar agar perekonomian daerah semakin meningkat. Karena ini menjadi satu kesatuan untuk bagaimana satu kawasan ini bisa terconnecting untuk menuju ke kawasan intinya adalah alun-alun. Nah, alun-alun ini yang akan kita jadikan salah satu ikon baru di Kota Serang selain As-Sauroh yang tahun-tahun sebelumnya. Harapannya yang pertama, saya bersyukur sebagai masyarakat Kota Serang, sebagai putra daerah bisa berbuat untuk Kota Serang, bisa memajukan Kota Serang dan bisa menjadikan ibu kota Serang yang sesungguhnya. Dan kemudian saya mengajak kepada masyarakat dalam program pemerintah bisa sama-sama dapat menjaga, bisa dapat melestarikan dan juga memperkenalkan ke dunia luar di luar Kota Serang. Dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu kebanggaan untuk masyarakat Kota Serang, untuk Kota Serang yang berasal dari ibu kota provinsi. Rencana pembangunan wajah baru alun-alun Kota Serang pada tahun 2026 menjadi sorotan pihak legislatif. Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengungkapkan anggaran yang dialokasikan mencapai 40 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan hasil penyesuaian setelah sebelumnya dikurangi 5 miliar rupiah yang dialihkan ke Disparpora untuk pembangunan gelanggang olahraga. Politisi Golkar itu menyebut DPRD Kota Serang pernah memberikan peringatan kepada pemerintah Kota Serang. DPRD tidak akan mengesahkan APBD 2026 jika dokumen Detail Engineering Design atau DED revitalisasi alun-alun belum diserahkan. Pasalnya, DED menjadi syarat mutlak mengingat kompleksitas proyek yang mencakup pembangunan drainase, pagar, interior, hingga instalasi elektrikal. Namun pemerintah Kota Serang melalui dinas terkait akhirnya telah menyerahkan dokumen DED kepada DPRD Kota Serang. Lihat memang ada beberapa terobosan yang memang salah satunya ini adalah Royal Baru. Royal Baru ini dianggarkan dari dana efisiensi, Pak. Bu, termasuk daripada di DPRD Kota Serang waktu itu kami kembaliin untuk Mamin dan perjalanan dinas hampir 10 miliar gitu kan. Kemudian dilakukan pembangunan di Royal Baru ini yang memang dari beberapa tahun sentral ekonominya di sini sudah berjalan. Kemudian ada program daripada wali kota ini sehingga lebih berjalan gitu kan. Sehingga kami lihat kalau memang dia berjalan daripada sesuai selama 5 tahun seperti ini, Kota Serang ini akan terlihat dan kemudian dirasakan perubahannya, gitu kan. Yang angka yang saya berikan 7 itu ya realistis lah karena beliau ini baru 12 bulan gitu kan. Untuk jalan-jalan tersebut mungkin akan sharing dengan APBD provinsi ya. Karena kalau memang kami bahas itu adalah alun-alun yang memang dianggarkan hampir 45 miliar. Itu kan yang tadinya awalnya 50 miliar, tapi karena memang GOR di sana itu pembangunannya ada di Dispora, maka 5 miliar itu diberikan di situ. Jadi 45 miliar. Kami dari DPRD dari awal sudah bicara kepada Pak Wali Kota dengan wakil, dengan DPKD, ya atau inspektorat di situ. Apabila saya bilang kalau memang ini tidak ada DED, ya DED, maka kami DPRD Kota Serang tidak akan mengesahkan di APBD Kota Serang di 2020, anggaran 2026. Kalau DED-nya tidak ada. Nah, ini pada waktu itu saya ingatkan Pak Wali Kota 5 hari lagi kami akan mengetuk palu, mengesahkan APBD 2026. Dan akhirnya Pak Wali Kota memberikan lewat Pak LH, Pak Farah memberikan
buku itu DED, gitu kan. DED itu adalah syarat daripada program yang ada memang dicanangkan untuk di alun-alun tersebut. Kami juga karena memang anggarannya itu fantastis, kami akan melakukan rapat dengan mitra kerja ya Komisi 4 khususnya dengan PU untuk benar-benar ini dimonitoring, diawasi pekerjaan pembangunan revitalisasi alun-alun karena memang pekerjaan sangat rumit. Yang awalnya kami minta sih di bulan Februari ini sudah mulai proses lelang, tapi tadi disampaikan oleh Pak Sekda ternyata di bulan Maret itu lelang. Ya kalau saya kan meminta ini Februari ini sudah dilaksanakan. Artinya begitu pengesahan APBD 2026 mestinya ULP dengan kepala dinas atau dinas PU itu melakukan sinkronisasi jadwal ini dimulai harusnya tender di bulan 2 ini. Kenapa gitu harus ya karena memang pekerjaan sangat rumit. Kemudian supaya menghasilkan sesuai dengan keinginan apa yang disampaikan oleh pemerintah Kota Serang, oleh Wali Kota Serang, oleh DPRD Kota Serang. Karena ini bukan hanya ngebangun jalan atau ngebangun pagar atau ngebangun bangunan. Ini pekerjaan yang sangat rumit, termasuk interior, elektrikal di situ. Iya, karena itu kan ada jalan di situ, ada bangunan drainase, ya, ada bangunan kemudian pagar, ada interior, ada teknika termasuk listrik segala gitu kan. Kemudian keduanya tentunya harus apa yang disampaikan tadi Pak Haji Mbai. Apakah ada situs di situ yang memang harus tidak boleh dihilangkan, Pak? Selain aspek teknis dan anggaran, DPRD Kota Serang mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspek historis di kawasan alun-alun. Hal ini untuk memastikan tidak ada situs budaya atau peninggalan bersejarah yang hilang akibat proses revitalisasi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia menyampaikan, usai peresmian Royal baru masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Di antaranya perbaikan jalan lingkungan, penambahan penerangan jalan, serta mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. PAN sih memang target kita ada beberapa yang belum tuntas ya, jalan, PJU, ini jadi concern kita. Nah, selain itu memang kita fokus ke pembangunan non-fisiknya. Kita dorong terus penciptaan lapangan pekerjaan. Oke, sip. Adapun program unggulan Budi Agis seperti Serang Menyala, Serang Sehat, Serang Bebas Banjir, Serang Bagus, Serang Mengaji, Serang Bebas Pungli, Serang Planner, hingga Serang Cerdas yang sudah mulai berjalan secara bertahap. Saat ini, fokus awal pemerintahan diarahkan pada pembenahan wajah kota, termasuk komitmen mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi masalah klasik. Penertiban bangunan liar atau bangli di bantaran sungai dan normalisasi aliran air dilakukan sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Tak hanya infrastruktur, aspek ekonomi dan sosial juga menjadi perhatian.